Ibu adalah pengusaha yang sangat sukses, tapi ibu memutuskan untuk tidak mewariskan perusahaan-perusahaan ibu kepada ketiga anak ibu. How do you know that? Iya, kenapa, Bu? Karena mereka masih kecil-kecil satu. Kalau itu maksudnya sebetulnya itu keputusan pada saat saya menyadari bahwa saya can be dead anytime. Bisa karena stroke, accident or anything. Anak-anak masih kecil-kecil. Itu dulu saya single berarti ya? parents. Still there it's a registered document. So. Kalau sekarang berubah tidak? Kan sekarang anak-anak sudah besar begitu? Saya belum melihat anak-anak saya can run to things, and I think it's too big for them right now. And takutnya ini kan perusahaan kita is very vital for community. Kalau mereka tidak bisa running, nanti ada apa-apa kan kasihan. Karena perusahaan juga kan is a responsibility. Business is not just earning money, but also responsibility. Anak-anak tahu tentang fakta ini? They know. Apa komentar mereka? They okay. Tidak masalah sama sekali ya? No. Tapi pesan apa yang sebenarnya ibu ingin sampaikan ke anak-anak dengan keputusan ini? Oh, kalau mereka profesional, they can work in the company. So But not to inherit, tidak mewariskan. Ya, kalau mewariskan kan mereka punya hak jual. Saya takut nanti dijual, jatuh ke tangan yang salah. That also can be not good. Lebih baik saya titipkan kawan-kawan yang betul kita tahu integritinya. Dan Ibu suka turun ke dapur nggak sih kalau di rumah? kadang-kadang suka masak. Sebetulnya suka masak saya. Sebenarnya suka. Biasanya dulu pembantu baru saya ajarin masak. Apa biasanya masakan andalan ibu tuh? Seafood. Bukan cuma dibakar kan, Bu? Steak. Steak juga. Pasta. Wah, iya semua. Kapan, Bu, kami tim Sudut Pandang diundang ke rumah Ibu? Kalau ada waktu. When the media stop bothering me. Iya, Ibu ya. Sudah ada trik bagaimana menyikapinya? Saya suka tutup. Stop putting the camera. Oke. Lebih tidak nyaman kameranya atau lebih ke pertanyaannya? Both. Gitu ya. Oke. Ibu, saya tahu Ibu bangun tuh pagi sekali katanya. Tepatnya jam berapa sih, Bu? Ibu pagi kalau Hari-hari bangun? kadang jam 5, kadang jam 4.30. Oke. Terus apa rutinitasnya? Kalau good mood, dancing, Pagi-pagi sudah ya. dancing. Ya. Kalau bad mood? Bad mood, in the bed, minum kopi, reading. Nah, kalau jam 5 sudah bangun berarti tidurnya jam berapa? Biasanya? Jam 11, kadang jam 2, kadang jam 1. So. Ada yang berubah ritme hidupnya sejak jadi menteri? Sekarang pagi-pagi bangun harus rapi saja. Kalau ini kriterianya rapi tidak, Bu? Today casual, a bit tired. The last 1 week always formal. So, ini lebih kasual. Ya. Bebas kan, Bu, ya, sebagai Ibu Menteri bebas dong? Atau udah mulai hati-hati memilih begitu? Saya pakai rok panjang sekarang. Iya, Saya roknya panjang. Sepatunya hari Nanti ini ada wedge. Twitternya rame tato lagi kan, tidak bisa juga. Mengganggu sekali ya, Bu, ya itu ngomongin tato ya. Apa sih yang sebenarnya Ibu ingin sampaikan? Tato itu kan bukan sesuatu yang... You have your life and it's happened. Maksudnya kalau Ibu ingin menyampaikan, kenapa sih orang kok ribut tentang tato saya tuh? Pernah tidak Ibu? Kenapa sih kok yang diributkan tato saya? Pernah nggak Ibu rasanya ingin bicara seperti itu tidak? Ya, tapi kalau diladenin kan nanti terus lagi banyak yang tanya. So. Oke, tapi Ibu banyak juga yang sangat suka dengan tato Ibu loh. Maksudnya mungkin sepertinya Ibu fokus ke yang tidak suka, tapi kalau Ibu perhatikan di sosial media banyak sekali yang kagum sama Ibu. Ya, saya kasih masukan aja ya, banyak sekali yang senang sekali begitu. Katanya so at least my freedom of mind udah nularin orang. So. Oke. Nah, katanya sampai dikomentarin tuh tatonya itu burung phoenix. Dalam mitologi kuno Mesir itu adalah burung abadi. Ibu tahu nggak itu burung phoenix? No, I don't know. It happened long time ago. So. Waktu itu tidak tahu siapa yang memutuskan saya mau pasang burung merak atau burung apa? Oke. Saya ingin
kasih lihat sebuah video. Kalau tidak salah ini tahun 2010. Ibu pakai baju polka dot. Ibu ingat ini kapan? Yeah, I remember I take my mom because too far away, she can't walk that way, so I take her. Umur berapa waktu itu ibu? But I don't know that camera is recording it. That's why I was asking last 2 weeks because it's come out. Iya. Ibu sudah meninggal tahun lalu. Tahun lalu, oke. Ini berarti ini sekitar 4 tahun lalu ya? 2010-an ya. Waktu itu ceritanya bagaimana sih Bu? Mau bawa ibu kemana, dari mana ke mana ya, kalau ingat? Mau naik helikopter aja keliling-keliling. Oh, mau... Helikopternya baru datang. Oh, yang ini, oke. Oh, berarti tidak ada tujuan? Mau just keliling-keliling Pangandaran. Kenapa senang Bu bawa ibunda tercinta keliling-keliling Pangandaran? Apa yang... I think everybody will like to bring the parents to show everything that you do, right? Apa yang ibu ingin tunjukkan kepada ibunda tercinta waktu itu? Ya, kasih lihat Pangandaran, make her happy, that's the point. Dia happy waktu itu? I think so. Tidak komentar waktu itu? Oh, she's happy, yes. Ibu juga pernah mengatakan bahwa jangan pernah berpikir bahwa dunia akan memberimu tempat istimewa karena kamu seorang perempuan. Kenapa Ibu mengatakan hal tersebut dan dalam konteks apa waktu itu? I think because I always think people, women, sometimes thinking they have privilege. They have dispensations to do, not to do this, not to do that because they're woman. But actually business is not like that, it's the same. Apakah nilai ini yang juga Ibu tanamkan untuk Nadine? I said to Nadine, very important to be independent because if you're not independent, you don't have strength. You cannot be the way you are. Itu aja. Apakah Nadine tumbuh menjadi seorang sosok perempuan yang independen saat ini? I think so ya. Tahun lalu saya ketemu pacarnya pertama kali. Pacarnya itu datang ke saya. Madam, can you tell to Nadine to allow me sometime paying her lunch? Selama ini bayar sendiri kalau mereka makan, gitu. So, sekarang saya bilang sama Nadine, do not ever allow any man to pay anything of you. Kemudian Ibu kasih jawaban apa ke pacarnya yang minta? I will try, maybe she will allow you. Ya, saya coba deh begitu ya. Oke. Saya ingin kembali ke tahun 83. Saat itu Ibu baru mulai sebagai pengepul ikan. Ibu juga pernah menjadi penjual katak dan juga menjual kulit ular waktu itu. Dan hingga sekarang tahun 2014, apa yang ada di benak Ibu terkait semua pencapaian yang telah Ibu dapatkan hingga hari ini? It was a long journey, not easy. 31 tahun. Yeah, so many things, good and bad, fun and sad. Yeah, but so far, saya pikir saya done good job. Done a great job. Depend people see it, so I wish I could do better in many parts, but that's a part of life, and I can always plan to do more and better and greater, but you know, let's see. Tadi Ibu mengatakan some sad, some happy. Sadnya, sedihnya, yang seperti hari ada siang ada malam, so there's time where I don't like what I'm doing and want to do something different, and sometimes, wow, surprise, good result. Ada yang Ibu merasa belum sempat Ibu lakukan? Saya harus lakukan nih. Too many things now. Sekarang ini berapa hari ini selalu padat sampai kadang-kadang nggak bisa ingat lagi buat. Saya harus menunjukkan bahwa saya perempuan yang ingin maju, yang tidak mau terikat dari sisi budaya dan adat.